kita mau maintenance lagi. Terus pertama kita mau panen, yang bisa dipanen. Kondisinya jadi kacau banget setelah ditanam di sini. Jadi gila, ini cantik banget. Hai guys, selamat datang di videonya Dia dan Natania. Hari ini ada Padok. Ada Padok. Nek. Halo. Padok habis dinas dari Hokkaido nih. Hokkaido to kurabete koko no panas banget. Panas banget. Nek. Kita baru keluar dari rumah kayak 1-2 menit aja tuh udah keringetan, panas banget, Nek. Dan hari ini kita mau maintenance lagi. Terus kita tuh udah 1 minggu lebih sih sebenarnya nggak ngeliat kebun kita sendiri karena kita sempat ke Osaka. Terus gue juga sebelum itu sempat ke Hokkaido gitu-gitu, jadi agak terbengkalai. Nah sekarang kita mau maintenance dan kita lihat dulu sikonnya seperti apa dan kita coba pikirkan apa aja yang mau dilakukan hari ini, begitu. Apakah Anda mengerti? Mengerti, oke. Oke. Let's go. Let's go. Hari ini yang paling obvious adalah kita bisa panen tomat. Oh my god, tomatnya udah banyak banget, merah-merah banget. Pertama kita mau panen yang bisa dipanen. Ada tomat, terus ada edamame juga. Ini edamame sebenarnya ada kesalahan sih waktu gue tanam. Ntar gue jelasin deh. Terus setelah itu kita mau kasih tambahan air karena airnya kayaknya udah habis nih. Kemudian kita mau tambah fertilizer juga. Udah 1 bulan kita nggak kasih fertilizer lagi, jadi mau tambahin fertilizer. Terus mau maintenance ikat-ikat ini aja nih batang tomat yang udah numbuh panjang kan. Kita mau maintenance lagi. Oke, satu persatu kita sekarang ikat dulu deh ya. Jadi seperti biasa pakai ini. Lalu kita ikat. Diikat. Daripada lurus ke atas gini, mendingan kita bikin dia muter, jadi lebih banyak yang bisa kita harvest ya kan. Astaga, panas banget ya, gila panas banget. Ini kayak di dalam oven, nggak ada angin sama sekali, jadinya tambah panas. Batang-batang yang bukan batang utamanya kita buang-buangin supaya nutrisinya lebih terfokus ke batang utamanya gitu. Segi wa togaras. Semuanya udah selesai diikat dan gue pengen kalian lihat tumbuh-tumbuhannya dari dekat guys. Ini lihat dong, cabenya udah banyak banget. Masih hijau-hijau tapi udah banyak banget. Cabai itu benar-benar tumbuhan yang paling gampang sih untuk ditanam karena dia tahan banget, kayak tahan hama. Hama tuh nggak mau makan dia karena pedes kan, jadi dia tahan hama banget. Terus selanjutnya ini paprika mini, cuma ini kelihatannya kayak kurang nutrisi, jadi ntar mau ditambahin nutrisi. Ini tomatnya, oh my god. Jadi ini kita sengaja bikinnya spiral supaya lebih banyak yang bisa dipanen. Kalau misalnya cuma 1 doang ke atas kan jadi dikit gitu ya buahnya, tapi kalau dibikin spiral kayak gini, jadi dia banyak yang bisa dihasilkan gitu. Terus ini terong kita juga sudah berbuah, tinggal tunggu agak lebih besar aja, masih kecil. Oke, selanjutnya kita pengen maintenance beberapa kayak rumput liar nih yang ada di dalam. Ini harus dibuang-buangin pakai sarung tangan dulu. Do desu ka hisabisa no niwa wa? Ini entah datang dari mana, tiba-tiba muncul rumput liar. Ini tanaman herbs kita. Jadi ini tumbuhan herbs kita yang awalnya tuh cantik banget, rapih banget, tapi sekarang udah amburadul kayak gini setelah ditinggal beberapa minggu gitu ya. Jujur ini sedih banget sih guys, karena tanaman herbs tuh sebenarnya kuat banget. Maksudnya dia tahan banting banget. Tapi even tanaman yang setahan banting ini aja, ini kondisinya jadi kacau banget setelah ditanam di sini. Jadi emang halaman ini tuh sebenarnya tidak cocok untuk tanaman sayur ya, tanaman kitchen garden gitu. Karena di sini pertama banyak banget hamanya, serangga-serangga banyak banget. Terus hama-hama yang kecil-kecil juga banyak banget, ulet-ulet. Kita udah coba untuk kasih chemicals untuk
melindungi hama dari hama-hama tersebut. Cuma tetap aja kalau misalnya terlalu banyak chemicals juga kan, ini kan mau kita makan ya. Kalau terlalu banyak chemicals juga kan nggak enak gitu. Jadi kita agak-agak bingung nih gimana cara jaganya. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara ini kayaknya gue mau pindahin aja ke tempat yang nggak terlalu padat, karena tadinya kan gue taruh di sebelah sana dan itu padat banget sama tumbuh-tumbuhan lain kan, dan semakin padat tuh biasanya semakin banyak serangga yang bisa loncat-loncat sana sini. Jadi ini gue mau pindahin dulu ke sini, dan sekarang kita mau rapi-rapihin dulu, mau gue gunting-guntingin dulu ini supaya lebih rapih gitu. Ini di tengah bahkan ada tumbuhan gak jelas nih. Ini tumbuhan apa coba? Kore haba janai no yo. Kore ne zasso. Ini rumput liar ini. Tuh. Tumbuhan oregano kita segini. Dari sekecil itu waktu itu, sekarang udah segini. Oh my god. Jadi ini mau kita pangkas aja semuanya. Sebagian atasnya tuh banyak yang udah dimakan sama serangga gitu. Botak deh. Jadi botak. Dan segini. Ini bisa dimakan loh. Bisa dibersihin karena bagian ini kayak yang sebelah sini nih, ini bersih tuh. Ini bisa untuk dimasak. Jadi ini sekalian aja nanti dicuci. Terus yang bisa dipakai kita pakai. Tanaman herbs itu bener-bener kuat banget. Jadi meskipun kita botakin kayak gini juga dia pasti akan tumbuh lagi. Next, rosemary. Rosemary kita sebenarnya sehat ya. Dia cuma kabur sana kabur sini aja. Jadi ini mau kita pendek-pendekin aja. Dan ini bisa kita pakai buat masak. Terakhir basil, inilah PR terbesarnya. Pertama dia berbunga dong, harusnya nggak berbunga. Kalau tumbuhan herbs sudah berbunga tuh biasanya dia antara mau mati atau lagi musim berbunga aja gitu. Tapi sekarang tuh sebenarnya bukan lagi musim berbunganya mereka, terus mereka berbunga artinya ini udah mau mati gitu loh. Karena kelihatan kan banyak bintik-bintik hitam. Ini tuh dimakanin serangga. Dari berbagai tempat yang pernah gue tanem-tanem, di Tokyo yang paling challenging sih. Bener-bener lembab banget, jadi bikin banyak penyakit. Dulu di Hokkaido nanam apa aja tuh kayak nggak pernah ada penyakit apa-apa. Jadi botak. Kan aslinya. Ini wangi basilnya tuh enak banget sebenarnya, cuma jujur sedih banget sih. Sekarang kita semprot pakai pestisida deh. Nih pestisidanya. Sebenarnya untuk tanaman herbs tuh nggak perlu pestisida loh, karena dia kuat banget. Ini pertama kalinya gue pakai pestisida untuk tanaman herbs. Ada apa sih dengan Tokyo? Jadi karena ini butuh perhatian khusus, ini gue taruh di sini dulu. Kita kembali lagi ke garden kita yang satunya. Sebenarnya di sini tuh ada herbs satu lagi namanya shiso. Ini juga sempat parah nih, tapi dia jadi sehat sekarang. Kemarin tuh sempat hancur lebur, terus sudah gua maintenance, sudah ditebang-tebang juga kayak tadi. Terus sekarang dia jadi sehat tuh. Ya sebelah sini kita buang aja deh. Kayaknya udah nggak penting. Untuk jaga-jaga kita kasih semprot-semprot juga deh. Please jangan mati lagi. Oke. Maintenance sudah selesai, sekarang kita isi air. Mizu ireru sistem water self watering kit ini juga bagus banget nih. Padahal harganya tuh cuma kayak berapa ya? 500 ribuan deh kalau nggak salah. Tapi ini bagus banget. Ini pasti kosong nih. Wah, karadata. Ya, Mbak. Ternyata airnya kosong. Kita isi sampai dia penuh. Wah, langsung airnya keluar. Oke, air mengalir sangat bagus. Mumpung ini lagi kita isi, siap-siap untuk harvesting. Kayak udah penuh. Arigatou. Waktunya untuk harvesting. Kita harus dokumentasikan dulu dengan baik. Ini adalah panen perdana kita di Tokyo. Oke. Mari kita panen. Panen. Kita ambil dari yang ini. Wah. Kamu mau misete ya? Kode. Sugoi. Wah gila, ini cantik banget. Cantik banget, oh my god. Warnanya merah perfect, tidak ada yang busuk, tidak ada sama sekali yang cacat. Semuanya perfect, sempurna.
Nah, si edamame itu kita gagal karena gue sih yang salah. Gue udah tahu kalau edamame itu sebenarnya nggak bisa digabungin sama tumbuhan-tumbuhan lain yang gue tanam di sini, karena ini kan familinya kayak cabe, tomat, terong, itu familinya kan terong-terongan, dia satu family gitu, jadi ditanam barengan nggak apa-apa. Tapi kalau edamame itu beda family guys, jadi kalau digabungin karena karakteristiknya tuh beda banget, jadi dia nggak bisa tumbuh dengan maksimal. Soalnya gue udah tahu itu, tapi entah kenapa gue kayak nggak apa-apa lah, mungkin bisa gitu. Ternyata beneran nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau nanam edamame, jangan dicampur sama tomat, terong, dan lain-lain, karena itu beda family, jadi cara perawatannya beda. Tapi meskipun dia mati, dia tetap masih menghasilkan si edamame ini. Kita masih panen segini guys. Lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Jadi ini adalah panen kita hari ini. Ada rosemary, ada banyak sebenarnya, tapi buat simbolis aja kita taruh satu di sini. Ada tomat dan edamame. Jadi kita udah selesai maintenance hari ini, udah selesai panen juga, panen perdana kita di Tokyo, dan menurut gue ini berhasil banget sih. Ini rasanya pengen gue masukin museum, hakubutsukan ni iretai. 誰も見ねえよ。めっちゃ可愛いもんこれ、もう私の赤ちゃん。Kita pengen coba langsung makan tomatnya apakah enak atau enggak. Kita nggak akan berpura-pura kalau nggak enak, kita akan bilang nggak enak. いただきます。せーの。はい、乾杯。乾杯。いただきます。うん。うまい。 enak banget. Amakunai? めっちゃ甘い。 Dari mau agenai. Oke guys, puas banget dan gak sabar untuk panen-panen raya lainnya. Terima kasih sudah nemenin kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!